seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, terutama sosok pocong. Pohon pisang ini, ada satu rumah di pohon pisang itu yang sangat disukai oleh bangsa jin. Salah satunya pocong, suka banget di situ. Itu seringkali dijadikan rumah oleh bangsa jin atau pocong. Dan ini guys, sering banget dibuktikan oleh beberapa pakar ahli spiritual jika ingin mereka mengambil suatu mustika atau apapun. Guys, tahu nggak, di Indonesia, ya ini khususnya di Indonesia nih, banyak banget orang berpikir atau beranggapan bahwa pohon-pohon itu memiliki nuansa mistisnya sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa sih kok pohon-pohon itu bisa ada nuansa mistisnya. Kita tahu ya, saat ini kan pohon beringin, pohon kapuk, terus pohon kenanga, terus macam-macam lah pohon. Nah, mereka tuh meyakini bahwa di setiap pohon-pohon tertentu atau yang saya sebutin tadi, pasti ada jin yang tinggal di sana. Mereka meyakini seperti itu. Nah, tapi ada juga nih, ada satu pohon yang sangat gampang banget ditemui di lingkungan masyarakat. Bahkan di belakang rumah kita ada pohon itu. Bahkan ketika kita lewat di jalan-jalan umum, jalan-jalan yang bisa bilang ramai orang, ada pohon itu. Jadi pohon ini bisa tumbuh dimanapun. Pohon apakah itu guys? Itu adalah pohon pisang. Wah, pisang ya, yang biasa kita makan sehari-hari, tanaman pisangnya. Nah, bicara tentang pohon pisang, banyak banget cerita mistisnya. Tiba-tiba langsung berdenging nih. Langsung ada denging. Berdenging telinga sebelah kanan saya kencang banget. Nah, pohon pisang ini tanaman yang kita lihat hampir di setiap sudut kampung Indonesia. Seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, terutama sosok pocong. Nah, asal-usul kepercayaan mistis tentang orang meyakini bahwa pohon pisang itu ada pocongnya. Ini itu gimana ya? Ada banyak orang yang menyaksikan sendiri pocong itu muncul pasti seringnya di samping pohon pisang. Ya, selain tempatnya gelap, sepi, terus biasanya pohon pisang ini terdapat di belakang rumah, kebun-kebun belakang rumah, pekarangan-pekarangan yang jarang terurus. Terus kondisi ini memberikan kesan menyeramkan guys, apalagi di malam hari. Nah, jangan lupa guys, pohon pisang ini ada satu rumah di pohon pisang itu yang sangat disukai oleh bangsa jin. Salah satunya pocong, suka banget di situ. Apa itu rumahnya? Rumah itu adalah jantung pisangnya guys. Nah, bahkan dalam tradisi lisan masyarakat, pohon pisang itu dianggap sebagai rumah ya, tadi ya, sebagai rumah makhluk halus. Nah, ada yang memang benar sebagai rumah, ada yang memang memiliki tujuan khusus, karena ya tujuan khusus itu kadang untuk menjauhkan anak-anak dari tempat yang gelap demi keselamatannya. Tapi kalau yang mitosnya ini, yang sisi mistisnya, pohon pisang ini atau jantung pisangnya dari pohon ini itu seringkali dijadikan rumah oleh bangsa jin atau pocong. Dan ini guys, sering banget dibuktikan oleh beberapa pakar ahli spiritual jika ingin mereka mengambil suatu mustika atau apapun, pasti akan melibatkan jantung pisang. Bahkan untuk melakukan ritual-ritual yang black magic atau sihir santet, pasti akan melibatkan jantung pisang itu. Karena jantung pisang ini memiliki satu energi yang sangat disukai oleh bangsa jin. Kita tidak tahu energi apa itu. Nah, cuman saya ingin cerita sedikit guys tentang kedekatan pohon pisang dengan pocong itu, karena ada kaitan fisiknya nih. Kadang ada beberapa orang yang melihat itu pocong tapi sebenarnya bukan, hanya bagian dari daun pisang menyerupai. Nah, pohon pisang ini memiliki batang tinggi dan daunnya lebar-lebar tuh. Jadi ya betul gitu ya. Jadi seringkali terlihat seperti sosok manusia atau sosok pocong yang kalau dilihat dari kejauhan malam hari. Nah, saat daun pisang ini bergerak,
karena angin, ya bayangannya itu bisa menyerupai kain kafan. Jadi kan seperti itu bentuknya. Nah, ya, jadi ketika gerak itu, wah ini pocong padahal bukan. Apalagi ada pantul, apalagi tidak ada cahaya, tidak ada pantulan cahaya. Jadi kelihatan seperti pocong atau kuntilanak dan sejenisnya. Nah, buah pisang yang menggantung di tandannya itu juga dianggap sebagai menyerupai kepala pocong. Iya, bentuknya kayak gitu kan. Nah, kayak itu ya guys ya. Jadi kayak seolah kita ngeliat kepala pocong. Nah, ini menambah kesan menyeramkan. Jadi jangan buru-buru langsung takut kalau saya melihat bayangan-bayangan itu di pohon pisang. Jadi pastikan dulu. Kemudian guys, masih berbicara seputar pohon pisang ini. Jadi cerita urban legend nih ceritanya di masyarakat kita. Banyak cerita lokal yang berkembang seperti pocong yang muncul di dekat pohon pisang ketika orang lewat ya sendirian tuh, terus pada malam hari lagi. Nah, sering kali melihat penampakan pocong di samping pohon pisang. Nah, salah satu cerita yang terkenal adalah tentang orang yang melihat pocong, tapi setelah didekati ternyata hanya daun pisang. Tuh, kan masih simpang siur beritanya. Nah, ada juga urban legend yang terkait pohon pisang ini di beberapa daerah, seperti larangan menebang pohon pisang di malam hari. Ini menarik nih ceritanya guys. Ini seperti apa ya? Larangan menebang pohon di malam hari. Dan ternyata setelah diselidiki, setelah dianalisa penjelasan secara ilmiahnya, pada malam hari itu cahaya itu minim guys, dan banyak bayangan pohon bisa menipu otak kita. Jadi fenomena ini disebut adalah pareidolia. Pareidolia, di mana otak memproyeksikan bentuk manusia pada objek yang tidak hidup. Nah, jadi bisa dibilang sugesti juga, atau apa, skizofrenia. Itu seperti itulah guys, atau seperti itu juga. Nah, kebun pisang sering menjadi tempat sunyi yang jarang dilewatin orang. Bener kan, orang ngapain juga kebun pisang, takut ketemu ular atau segala macam. Sehingga suasananya itu sangat mendukung ada perasaan takut nih guys. Ini kita berbicara dari segi ilmiahnya dulu ya guys, karena secara mistisnya tadi udah jantung pisang tempat kesukaan dari jin. Nah, kesimpulannya guys, hubungan pohon pisang dan pocong adalah perpaduan antara budaya lokal, kepercayaan mistis, dan cara otak manusia memproses lingkungan sekitarnya. Tuh, ya. Jadi bagaimana cara kita menangkap dan menganalisa kondisi-kondisi di sekitar. Nah, terus, apakah benar nih pocong sering muncul di pohon pisang? Semua akan kembali ke kepercayaan masing-masing. Karena ada yang benar-benar menyaksikan, ada yang ternyata pas dideketin, oh ternyata hanya tangkal atau dahan buah pisangnya, atau hanya daun pisang yang bergoyang-goyang. Nah, jadi teman-teman harus memperkuat keyakinannya, memperkuat keimanannya. Jangan takut ketika lewat pohon pisang. Meskipun kita tahu akan ada makhluk atau jin yang tinggal di sana, tapi ingat, otak kita tetap mengambil peranan penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang sekiranya tidak bisa dibuktikan, tapi kita udah takut duluan. Saya Kang Jeffman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jangan lupa untuk join member eksklusif Kang Jeffman di Instagram saya. Jadi caranya cukup klik subscribe, kemudian berlangganan setiap bulan. Wah, benefitnya banyak banget loh. Jadi tidak hanya mantengin story-story saya, enggak. Jadi ketika teman-teman sudah berlangganan menjadi member eksklusif Kang Jeffman, pertama benefitnya, teman-teman dapat jadwal sharing konsultasi spiritual di grup itu, di grup member, itu setiap hari Senin dan hari Jumat, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Benefit kedua, teman-teman dapat jadwal untuk ikut terapi online, ruatan online, untuk pengasihan, untuk booster aura, booster energi dan segala macam, ruatan rumah, pembersihan rumah, ruqyah rumah, itu sebulan itu 2 kali, di awal sama di akhir. Dan yang ketiga benefitnya nih, ya teman-teman dapat materi pelatihan untuk meningkatkan kebatinan. Keren nggak? Dan ada lagi loh, yang keempat benefitnya ini paling keren. Teman-teman kalau suka membeli produk Kang Jeffman, ada spray, ada minyak, ada gelang albaka, ada parfum dan segala macam, itu dapat diskon
30% dan ordernya khusus lagi. Jadi tidak melalui marketplace yang sudah ada saat ini. Ya, nah ayo join menjadi member eksklusif Kang Jeffman di Instagram. Cukup subscribe dan berlangganan. Terus nikmati tuh benefit-benefitnya.